Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Ya, bertemu lagi dengan Bu Fiska pada pembelajaran tematik. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Kita akan belajar apa aja nih hari ini? Ya, nanti kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila. Lalu kita akan belajar tentang membandingkan dua bilangan 3 angka dan mengurutkan dua bilangan 3 angka tersebut. Lalu kita juga akan belajar mengidentifikasi kalimat ajakan pada sebuah percakapan. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang gerakan-gerakan menari di sebuah permainan. Penasaran? Yuk, sudah siap kan? Nah, di sini Bu Friska sudah ada sebuah gambar di mana anak-anak sedang bermain. Kita amati bersama ya, mereka sedang apa aja permainannya. Ya, yang pertama ada anak-anak yang sedang bermain bola, lalu ada bermain layang-layang, bermain kelereng, kemudian ada yang bermain ayunan. Siapa yang pernah melakukan permainan seperti ini? Ya, gimana rasanya? Perasaan kalian bagaimana ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian? Pasti rasanya senang ya? Ya, selanjutnya Bu Fiska juga sudah memiliki 5 gambar untuk kita amati secara bersama-sama. Yuk kita amati manakah permainan yang menunjukkan sikap rukun. Ya, ada gambar yang pertama, mereka sedang bermain kelereng. Apakah mereka terlihat rukun? Ya, kita berikan tanda centang untuk permainan yang menunjukkan sikap rukun. Ya, kita sudah beri tanda centang. Kita lanjut untuk gambar yang kedua, yang gambarnya sedang bermain sepak bola. Apakah mereka terlihat rukun? Ya, tapi hanya sebagian ya. Sebagian yang lain terlihat mereka sedang tidak rukun ya. Maka kita tidak memberikan centang. Lanjut gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini mereka sedang asik bermain ayunan. Siapa yang suka bermain ayunan? Mereka terlihat rukun ya. Ya, lalu kita berikan tanda centang. Nah, yang keempat, mereka sedang berebut permainan ayunan. Apakah ini patut untuk kita contoh? Tentu tidak ya. Kita tidak boleh saling berebut permainan, harus bergantian. Nah, gambar yang terakhir yaitu ada anak yang tertawa ketika melihat temannya terjatuh. Apakah itu baik? Tidak ya anak-anak, kita sebaiknya membantu teman kita yang sedang kesulitan. Nah, dari 5 gambar ini kita bisa mempelajari beberapa sikap yang sebaiknya kita terapkan di sebuah permainan. Apa saja sih yang harus kita terapkan ketika kita bermain dengan teman-teman? Yang pertama, kita harus saling menghormati. Yang kedua, kita juga harus saling menghargai. Kemudian yang paling penting kita harus jujur, tidak curang. Nah, dan yang keempat, kita harus menerima lapang dada ketika kita kalah dalam permainan. Ya, harus diingat ya, seperti itu cara kita bermain dengan teman-teman. Apakah kalian bisa bermain dengan teman-teman apabila kalian tidak rukun? Tentu tidak. Pasti akan ada perasaan kurang nyaman ketika kalian tidak rukun dengan teman-teman. Maka dari itu kalian harus hidup dengan rukun. Di sini Bu Friska sudah ada percakapan antara Udin dan Edo. Masih ingat bahwa tadi di awal ada gambar mereka sedang bermain kelereng. Nah, ini ada percakapannya. Kita baca bersama-sama ya. Udin, "Doh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kata Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin menjawab, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo menjawab, "Tapi Din,
aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Kata Udin, tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Pada percakapan ini, kita belajar bahwa kita dalam berteman itu tidak boleh untuk memilih-milih teman ya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja. Lalu selanjutnya, apakah kalian menemukan kalimat ajakan pada percakapan tadi? Oh, kalian belum tahu apa itu kalimat ajakan? Oke, kita bahas dulu apa itu kalimat ajakan. Jadi, kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak orang lain melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, itu namanya kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini ditandai dengan kata ayo atau kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu apa itu kalimat ajakan, kita lihat mana sih kalimat ajakan yang ada pada percakapan Edo dan Udin tadi ya. Yuk kita lihat. Ya, ternyata ada kalimat ajakan. Kita garis bawah yang termasuk kalimat ajakan. Ada kata, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua ada, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, kalian bisa lihat kan ada kata ayo di dua kalimat tersebut. Apakah ada lagi? Ya, ada lagi. Yang ketiga, Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ternyata pada percakapan Edo dan Udin ini ada 3 kalimat ajakan. Siapa yang sampai di sini sudah paham apa itu kalimat ajakan? Sudah ya? Nah, kalau kalian belum paham, kalian boleh mengulangi video ini lagi ya. Ya, kita lanjut lagi. Kita ingat bahwa Udin dan teman-teman itu bermain berbagai macam permainan di taman bermain tadi. Ya, kalian lihat bahwa tadi ada anak-anak yang bermain layang-layang. Yuk kita perhatikan bersama-sama gerakan di permainan layang-layang. Apa saja sih yang harus kita gerakkan dalam permainan layang-layang ini? Anggota badan apa aja sih? Kalau kita lihat pada gambar ini, yang bergerak ada kepala, tangan, kaki, ya kan? Nah, apakah kalian tahu bahwa gerakan-gerakan pada sebuah permainan ini bisa kita jadikan sebuah tarian? Apa saja? Yang pertama, gerakan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gerakan tangan. Nah, kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan kaki. Kalian boleh menyilangkan kakinya dengan hitungan sampai 8 tadi. Lalu yang ketiga yaitu gerakan kepala. Kalian bisa menolehkan kepala kalian ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini. Sambil tangannya bergerak juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yuk kalian praktekkan gerakan-gerakan ini di rumah ya. Gerakan-gerakan tadi ada tangan, kaki, dan kepala. Nah, itu tadi bisa kita jadikan sebuah tarian. Karena ketika kita menari itu berarti kita menggerakkan anggota badan kita ya. Selain bermain layang-layang, Udin dan Edo juga bermain kelereng. Nah, Bu Friska ada sebuah soal cerita tentang Edo dan Udin. Udin membawa kelereng sebanyak 115, sementara Edo membawa kelereng sebanyak 124. Coba perhatikan bila digambarkan dengan kubus satuan. Kalian bisa lihat bahwa milik Udin ini ada 100 kubus satuan,
10 kubus satuan dan 5 kubus satuan. Sementara milik Edo ada 100 kubus satuan, 20 kubus satuan, dan 4 kubus satuan. Kita di sini akan membandingkan kelereng milik Udin dan Edo. Bagaimana caranya kita membandingkan? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan itu dengan cara membandingkan nilai tempat bilangan itu sendiri. Yang pertama yang harus kita lihat yaitu adalah nilai tempat ratusan. Kita lihat ya, milik Udin dan Edo. Nilai tempat ratusannya, milik Udin 100, milik Edo pun 100. Sama-sama 100, berarti di sini kita belum bisa membandingkan ya, lebih banyak atau lebih sedikit karena nilainya sama. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika nilainya sama? Kita beranjak ke cara yang kedua, yaitu kita melihat nilai tempat puluhan. Bisa kita lihat bahwa nilai tempat puluhan milik Udin dan Edo itu ada selisihnya. Jadi milik Udin 10, milik Edo 20. Mana yang lebih banyak? Jadi kubus yang lebih banyak adalah kubus milik Edo ya. Jadi di sini kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng milik Edo. Apabila disimbolkan, maka simbolnya bisa kalian lihat. Nah, simbol kurang dari atau lebih sedikit yaitu seperti ini ya. Selain simbol kurang dari atau lebih sedikit, ada juga simbol lebih dari atau lebih banyak ya. Simbolnya seperti ini. Ini dibaca lebih banyak ya. Kemudian ada juga simbol yang menandakan hasilnya atau nilainya sama, yaitu tanda sama dengan, seperti ini. Bu Friska ada contoh berikutnya. Ada bilangan 940 dan 949. Tadi masih ingat cara membandingkannya, yaitu yang pertama, kita harus melihat ratusannya. Kita lihat ratusannya. Ratusan yang pertama yaitu 9 nilainya dan 9. Sama-sama 9. Nilainya sama besar, belum bisa membandingkan. Kemudian kita lihat nilai tempat berikutnya yang puluhan. Oh, ternyata sama-sama nilainya 4. Di sini kita juga belum bisa membandingkan karena masih ada yang satuan. Nah, kita lihat yang satuan, yang 1 0, yang 1 9. Sampai di sini kalian bisa membandingkan? Iya, hasilnya yaitu 940 itu kurang dari 949 atau lebih sedikit. Nah, lalu bagaimana Bu Friska apabila nilai ratusan, puluhan, dan satuannya itu sama-sama besar? Tanda apakah yang harus diberikan? Berarti kalian harus memberikan tanda sama dengan. Setelah kita bisa membandingkan, berarti kita juga bisa mengurutkan bilangan 3 angka, baik itu dari mulai yang lebih sedikit maupun yang lebih banyak. Kita coba mengurutkan bilangan ini dari yang paling banyak terlebih dahulu. Masih ingat caranya? Ketika mengurutkan pun kita juga harus membandingkan ya. Kita lihat ratusannya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A 3, kelompok B ratusannya 3, dan kelompok C ratusannya juga 3. Sama-sama 3. Lanjut untuk nilai tempat yang puluhan. Ada 4, 3, dan 6. Sampai di sini kalian bisa lihat manakah nilai tempat puluhan yang nilainya lebih banyak atau yang paling banyak. Ya, betul, yang paling banyak adalah nilai tempat puluhan 6 ya. Berarti itu kelompok C.
Kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa yang paling banyak itu adalah kelompok C. Lanjut, tadi ada 4 dan 3. Mana yang lebih banyak nilai tempatnya? Ya, nilai tempat puluhan yang nilainya 4 ya. Berarti kelompok A, dan yang paling sedikit adalah kelompok B. Begitu anak-anak. Selain bermain bersama di taman bermain, Udin dan Edo ini ternyata juga menghias sepeda di rumah Edo. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa Udin itu berpamitan kepada Edo karena hari sudah mulai sore. Di sini bisa kita lihat percakapannya. Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Kata Edo, baik Din, kita lanjutkan menghias sepedanya esok hari. Sikap Edo dan Udin ini sama-sama mengamalkan sila Pancasila pertama. Jadi anak-anak juga harus mencontoh sikap dari Edo dan Udin ini. Biarpun sedang asyik bermain, kalian harus mengingat waktu, tanggung jawabnya apa, kewajibannya apa ya. Selain itu, kalian juga harus menghargai teman kalian yang akan beribadah dengan cara mempersilahkan, bukan malah melarang teman kalian untuk beribadah. Selain sikap Udin dan Edo tadi, di sini ada gambar yang juga menunjukkan pengamalan Pancasila. Yuk sekarang kita amati gambar yang akan Bu Friska tayangkan berikut ini. Ya, jadi ada gambar, ada anak yang menolong teman lainnya yang sedang terjatuh. Kemudian ada juga yang berpamitan ketika bermain karena akan mengaji. Mana sih yang termasuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Yang mana? Yang gambar pertama atau yang gambar kedua? Ya, bagus. Jadi gambar yang pertama ini adalah contoh pengamalan Pancasila kedua. Sementara yang berpamitan akan mengaji ketika bermain ini adalah contoh pengamalan Pancasila pertama. Keesokan harinya mereka ingin sekali bernyanyi bersama. Namun mereka bingung ingin menyanyikan lagu Gembira Berkumpul atau menyanyikan lagu Wajib Belajar. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka bingung memutuskan sesuatu? Ya, mereka memutuskan untuk melakukan musyawarah. Ya, musyawarah ini mereka lakukan dengan cara memungut suara terbanyak. Di sini Udin dan teman-temannya pun memutuskan untuk menyanyikan lagu Gembira Berkumpul sesuai dengan polling terbanyak atau sesuai dengan suara terbanyak mereka. Mereka pun bernyanyi dengan riang gembira. Kalian bisa belajar bernyanyi Gembira Berkumpul di rumah ya. Tahukah kalian bahwa bermusyawarah itu merupakan contoh pengamalan sila keberapa? Siapa yang tahu? Ya, bermusyawarah termasuk pengamalan Pancasila keempat, Pancasila. Kita amati bersama lirik lagu dari Gembira Berkumpul. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Apakah kalian menemukan kalimat ajakan pada lirik lagu Gembira Berkumpul? Good. Ya, kalian berhasil menemukan contoh kalimat ajakan pada lirik lagu Gembira Berkumpul. Seusai bernyanyi, mereka berkumpul kembali untuk melakukan kegiatan seperti pada gambar di atas ini. Apa yang sedang Udin dan teman-temannya lakukan? Ya, mereka sedang bersama-sama menghias kelas mereka. Setelah selesai menghias, mereka membagi tugas dengan adil untuk membersihkan kelas mereka. Karena setelah menghias pasti ada sampah-sampah yang berserakan. Apa sih manfaatnya jika kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama? Kenapa kalian kalau piket itu harus bersama-sama? Kenapa kok nggak sendiri? Iya, karena ketika kalian melakukan kegiatan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Selain itu, ketika kalian rukun saat piket,
kalian itu mengamalkan Pancasila ke-3. Selanjutnya membagi tugas dengan aktif contoh sila ke-5. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bu Friska dan Bapak Ibu guru yang lain mohon maaf sekali, masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga apa yang Bu Friska dan Bapak Ibu guru yang lain usahakan ini untuk kalian bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.